Yang aku tahu kan kayak pertama itu ada yang namanya NEPA, Ya, kemudian baru latihan fisik, iya. lalu kemudian olahraga. Yes. 3 ini itu sebenarnya secara definisi atau term itu bedanya gimana sih? Kalau sudah ada aturannya, ada yang menang, ada yang kalah, Heeh. yaitu olahraga. Oke. Nah, kalau ada strukturnya, Mm-mm. jadi ada rencana nih, nyiapin waktu khusus, terus sifatnya repetitif berulang-ulang, Oke. nah itu exercise. Oke. Di luar dari itu NEPA, atau NEPA. yang kita kenal sebagai non-exercise physical activity. Oke. Cara dominan yang tiap hari pasti banyak kita lakukan itu komponen yang NEPA ini kan. NEPA, Harusnya ya, NEPA ini kan berarti segala aktivitas fisik di luar latihan dan olahraga. betul. Berarti misalnya kita bangun tidur, mandi, Ya, berangkat kerja dan lain-lain, itu semua yang masuk ke NEPA ini. ya. Terus, Justru NEPA ini yang punya kontribusi terhadap pengeluaran energi harian yang lebih besar daripada sesi betul. gym atau sesi latihan fisik. Nah, Ya, paling 1-2 jam, berapa ratus kalori, tapi kalau individunya aktif, nah NEPA itu bisa melebihi pengeluaran kalori daripada sesi latihan sendiri. oke. Yang banyak orang terbalik-balik ini kan sebenarnya antara latihan fisik dan olahraga nih, pemakaiannya. Mungkin contoh aktivitas atau latihan fisik yang dimaksud di sini tuh apa aja kira-kira? Kayak ambil contoh misalnya lari ya. Oke. Lari itu kan kalau dilakukan sendiri, Heeh. jadi lawannya diri sendiri gitu ya. Gak ikut aturan siapa-siapa, nggak ada cut off time, nggak ada menang, nggak ada kalah. Oke, Ya dia jadi latihan fisik. betul. Nah, jadi kalau misalnya kita bilang kapan dia berubah jadi olahraga, ya tentu waktu dia ada menang atau kalahnya. Oke. Ada aturan tertentu. Nah, itu makanya ada cabang olahraga atletik, di mana yang dilakukan ya lari, Oke. lari gawang, Iya, loncat, ya betul. gitu. Sebenarnya kenapa sih perlu kita bedakan ini antara latihan fisik dengan olahraga? Karena komponen di dalamnya menurut gue ini ya, itu berbeda. Oke. Jadi komponen olahraga ini, ya di dalamnya itu kan ada aspek peraturannya, Iya. ada menang kalahnya. Mm-mm. Jadi tujuannya adalah aktualisasi diri atau ekspresi diri, bentuk dari kita ingin mencapai sesuatu gitu. Oke. Kayak lu kan main basket, Ya, yang lu lakukan kan lu mau poin dan lu mau menang gitu. betul. Dengan itu tidak secara langsung lu lakukan untuk meningkatkan kesehatan serta-merta gitu aja. Karena betul. kalau memang hanya untuk meningkatkan kesehatan, lu nggak perlu repot-repot sewa lapangan dong, nggak Ya. perlu repot-repot kumpulin orang main. Iya. Lu bisa lari aja atau lu push up aja, calisthenics di rumah. Jadi itu perbedaannya di situ. Sedangkan Oke. latihan fisik memang fokusnya terutama tuh di aspek kesehatan dan kebugaran. Oke. Itu yang kemudian bisa menopang olahraganya. Oke. Atau setidaknya dia bisa menopang fungsi sehari-hari Ya. yang akan berpengaruh terhadap kualitas hidupnya. Olahraga itu kadang-kadang sebagai bentuk aktualisasi diri atau sebagai bentuk kayak kebetulan kita hobinya atau senangnya Ya. olahraga itu, jadi pengen main dan ya tanda kutip happy-happy lah. Tapi sebenarnya yang kemudian menunjang atau jadi modalnya kita bisa berolahraga dengan baik ini kan latihan fisiknya itu ya. Ya, menurut gue gitu. Yang latihan fisiknya itu kalau terstruktur kan berarti latihan beban Ya. atau strength training, kemudian latihan endurance. Ya. Yang mungkin bentuknya lebih ke lari, renang, Ya. yang udah terstruktur, ada jamnya dan lain-lain, repetitif lah ya. Ya. Kalau begitu sebenarnya latihan fisik ini bisa kita bilang harusnya ada objektif atau goal-goal yang bisa kita dapatkan. Ya. Untuk kemudian ketika kita mau pakai, misalnya kita ada hobi olahraga tertentu, kita mau pakai di olahraganya kita, sehingga olahraganya kita, ketika kita berolahraga lah ya, ketika kita berolahraga itu kita bisa berolahraga lebih baik. Betul nggak seperti itu? Sepakat banget. Jadi kayak komponen apa? Kita ambil contohnya apa? Basket misalnya. Contoh basket deh. Ya, kan perlu loncat dong. Ya. Loncat itu lebih dari berdiri kan? Betul. Lebih dari jinjit juga kan? Ya. Jadi kan demand daripada kerja ototnya pasti lebih tinggi loncat. Nah, kalau misalnya kita bandingkan orang yang kekuatan otot kakinya besar sama otot kakinya kecil, ya memang tidak sesederhana itu, tapi kita simplified aja. Oke. Kira-kira kalau disuruh tebak, yang mana yang loncatnya lebih tinggi?
Harusnya yang ototnya lebih besar. Ya, ototnya lebih besar. Ya. Karena ya itu prinsip force generation ya. Betul. Ya kalau misalnya powerhouse-nya besar, kemungkinan force generation-nya akan lebih besar. Betul. Which is akan tertranslasi di waktu dia loncat dia pasti lebih tinggi. Ya. Jadi komponen itulah yang kita mau cari di latihan fisik. Jadi di dalamnya itu ada kardiorespirasi. Kemudian kekuatan otot yang kayak tadi kita bahas. Di dalam kekuatan otot juga ada ketahanan. Contohnya misalnya kan tadi lu bilang renang ya. Iya. Renang tuh bisa kardio, bisa non kardio juga. Kayak di kompetisi renang gitu, dimana yang diutamakan speed ya. Iya betul. Nah selain kekuatan dia harus kuat, tapi kan tahanan air gitu-gitu aja ya. Iya betul. Tapi jaraknya kan panjang. Jadi dia juga butuh ketahanan otot. Terus ada flexibility. Artinya kalau orang mau gaya kupu-kupu gitu, ya dia harus cukup fleksibel untuk bahunya bisa sampai di gerakan itu kan. Ya. Mungkin kalau saya bantu sederhanakan, jadi ada kelompok sports medicine di Amerika kan, mungkin yang kita tahu ACSM namanya. Nah, dia tuh sebenarnya kan udah membagi tuh jelas terkait ada yang namanya health related fitness dengan skill related fitness. Iya, jadi betul. komponen yang kemudian dua komponen besar ini yang kemudian bisa kita dapatkan dari aktivitas fisik in general. Jadi entah itu NEPA, entah itu latihan fisiknya, mungkin fokusnya di latihan fisiknya terutama, dan olahraga itu sendiri, yang kemudian nanti kita bisa dapat dua komponen besar ini, yang tadi udah Coach Jason jelaskan. Jadi, karena akhirnya kita perlu tahu kalau ketika kita latihan fisik itu tidak selalu tujuannya untuk kita bisa olahraga yang lebih baik, karena tidak semua orang kan sebenarnya punya hobi olahraga tertentu. Dan orang-orang yang tidak punya hobi olahraga tertentu ini tetap sangat penting untuk dia latihan fisik setiap harinya. Kenapa? Karena ada komponen yang bisa didapatkan yang health related fitness ini. Health related fitness ini yang tadi mungkin udah mention juga sebutkan, yaitu cardio endurance. Cardio endurance. Habis itu ada kekuatan otot. Terus ketahanan otot. Kemudian ada flexibility. Dan komposisi tubuh. Oh iya, komposisi tubuh. Iya, komposisi tubuh. Jadi 5 ini yang sebenarnya masuk ke health related. Kenapa health related? Karena kan itu lebih banyak fokusnya ke mungkin menunjang kemandirian kita setiap harinya. Kesehatan secara umum. Sedangkan ketika kita memang fokusnya untuk dari latihan fisik mau dapat hal yang lebih untuk bisa dipakai di olahraganya yang kita hobi masing-masing. Baru tuh masuk ke skill related fitness. Betul nggak seperti itu? Betul. Kemudian jadi kayak mau bahas itu ya skill related fitnessnya ya keterampilannya ya apa ketangkasan, agility, coordination, betul, reaction time, speed, power, balance. Dan itu nanti kita mungkin sesuaikan dengan olahraga yang kita senangi. Betul. Yang mana yang lebih kita mau tonjolkan dapat skillnya. Kayak Coach Jason suka semua olahraga, ya 6-6 skillnya harus dimaksimalkan. Tapi kan jadinya skill ini bukan, maksudnya penting dan bisa kita dapatkan dari latihan fisik, aktivitas kita sehari-hari, terutama latihan fisik. Tapi bisa kita pilih sesuai mungkin dengan olahraga yang kita senangi. Tapi terkait health related ini udah tanda kutip pasti kita bisa dapatkan, atau semua orang pun harus bisa dapat untuk dia lebih sehat, lebih bugar, lebih mandiri untuk menunjang aktivitasnya sehari-hari. Betul. Sepakat ya sampai di situ. Kalau begitu, ketika kita bicara terkait manfaat-manfaat yang bisa kita dapatkan ini, otomatis tadi kan kita udah bilang tuh, kalau latihan fisik itu harus terstruktur, kemudian berulang-ulang, repetitif. Nah, sebenarnya ada nggak sih rekomendasi atau mungkin minimal dose yang bisa kita share ke orang-orang terkait supaya manfaat-manfaat ini tuh bisa kita dapatkan? Untuk aerobik kan 150 menit sampai 300 menit per minggu. Tapi untuk sebagai rekomendasi umum ke populasi yang kita nggak tahu tingkat kebugaran atau kesehatannya, mungkin bentuk physical activity yang non-exercise itu yang harus pertama kali kita tingkatkan. Jadi itu dilakukan sebanyak-banyaknya. Jadi itu yang sebagai rekomendasi umum. Kalau misalnya kemudian kita tahu nih, dia nggak ada penyakit apapun, ya secara umum sehat, nggak ada restriksi dari dokternya buat ngapa-ngapain, ya kita mulai dari aerobik aja. Jogging kayak jalan cepat,
yang sifatnya bikin napas agak terengah-engah. Hmm. Nah, itu mau dilakukan 150 menit per minggu. Tapi jangan kemudian cari 1 hari dalam 1 minggu ke 150 menit keber di situ. Nanti jadi overuse injury, nah itu topik lain lagi. Tapi prinsipnya dibandingkan nggak ada, jadi meskipun nggak nyampe 150 menit, 30, 40, 50 dilakukan 3 kali per minggu, 5 kali per minggu, itu jadi rekomendasinya kita. Baik itu jogging, sepeda, sifatnya kalau kardio itu sikliknya berulang-ulang. Oke. Mungkin tambahan terkait strength trainingnya. Jadi ini kan rekomendasi WHO yang kita bahas, yang dimana kardiorespirasinya itu 150 sampai 300 menit. Cuma di situ sebenarnya untuk populasi dewasa itu ada direkomendasikan untuk strength training juga minimal 2 kali seminggu. Iya, 2 kali. Iya, betul. 2 kali Jadi seminggu. kenapa strength training penting? Karena ketika kita hanya latihan kardiorespirasi kan itu lebih banyak fokus melatih otot dari otot jantung, kemudian terkait kesehatan jantung paru lah ya, fokusnya di situ. Sedangkan untuk kekuatan ototnya kita, terus kemudian daya tahan ototnya kita, karena kan otot nih yang sebenarnya otot dan rangka ini yang sebenarnya banyak kita pakai untuk aktivitas kan, bergerak dan lain-lain. Jadi makanya ada rekomendasi terkait strength trainingnya juga itu minimal 2 kali seminggu. Kan kita tahu contoh paling gampangnya inilah, ketika kita bicara latihan fisik kan banyak orang pasti langsung mikirnya ke arah either lari atau angkat beban. Itu pengen terlihat atau secara estetika bagus. Itu gimana tuh pendapatnya Coach Jason? Fit is the new sexy gitu. Oke. Nah, komponen fit ini kan salah satunya adalah health related fitness. Latihan fisik dari segi estetiknya itu nggak perlu terlalu muluk-muluk sampai terlalu lama di gym. Sekadar mencari persentase lemak yang berat badan yang ideal, itu udah sangat menguntungkan lah dari segi estetik. Tapi yang lebih penting lagi menurut gue dari segi exercise medicine-nya. Kan itu cabangnya kita. Maksudnya itu bidangnya kita. Itu salah satu yang kita dalami juga. Iya. Nah, that's why kenapa latihan fisik itu yang perlu kita highlight manfaatnya selain buat health, tapi juga sebagai injury prevention. Untuk cedera yang kita peroleh waktu justru kita berolahraga. Nah, itu yang kemudian sering mungkin teman-teman dan kita juga tahu bahwa ada beberapa cedera itu yang memang berkorelasi erat dengan cabang olahraga tertentu. Berarti contohnya golfer's elbow. Nah, gitu. Itu bahkan nama kondisi penyakitnya itu dikaitkan benar-benar dengan cabang olahraganya itu ya. Cabang olahraganya. Karena mungkin dulunya itu kondisinya banyak dialami setelah main golf mungkin ya. Mungkin nature sports-nya menyebabkan peningkatan resiko mengalami cedera tersebut. Betul. Swimmer shoulder, tennis elbow. Ya, betul. Jumper's knee. Tapi ketika ada kondisi injury ini yang sangat dikaitkan dengan olahraga tertentu, itu sebenarnya artinya orang ini itu secara kemampuan, secara kemampuan lah, atau kondisi tubuh itu memang belum siap untuk olahraga ini sampai bisa cedera itu, atau bagaimana? Ya, basicnya setiap latihan atau olahraga itu setiap beban yang ditaruh di tubuh kita itu ada Goldilocks zone-nya. Goldilocks zone tuh kalau di definisinya itu adalah lokasi di mana tidak terlalu dingin, tidak terlalu panas kayak di bumi gitu, yang menunjang kehidupan. Nah, intinya keseimbangan, zona yang pas, di mana stimulusnya cukup, menyebabkan adaptasinya jadi lebih kuat, tidak berlebihan, karena kalau berlebihan justru dia cedera. Jadi kalau case tadi karena sifatnya spesifik ke cabur tertentu, kelihatan itu karena repetitive use, di mana ototnya nggak punya kapasitas sebanyak itu untuk diulang-ulang kegiatannya. Jadi sebenarnya mungkin bisa ada 2 kondisi yang terjadi. Entah badan kita yang belum siap, atau mungkin badan kita sudah cukup kuat, sudah cukup siap, cuma kita terlalu over ketika kita main olahraga itulah. Betul. Karena kan kalau memang kita bicara terkait olahraga, seperti yang tadi sudah dibahas di awal, itu kita udah banyak bahas sebenarnya terkait ada aturan lah, secara per definisi pun ada aturan, ada kompetisi. Jadi banyak orang yang ketika dia udah
tanda kutip masuk ke olahraga, itu sebenarnya fokusnya udah bukan terkait manfaat kesehatan, Iya, betul. tapi bagaimana dia di sana mengekspresikan diri, Iya, melakukan hobinya, betul, mungkin bersenang-senang. bersenang-senang. Tapi ketika kita betul-betul fokusnya bagaimana supaya kita lebih sehat, Iya. bagaimana kita supaya lebih kuat misalnya, lebih cepat, lebih seimbang, itu fokusnya justru harus di latihan fisik Iya, itu ya, betul. yang terstruktur, Iya, jelas tujuannya, Iya. mungkin terprogram juga. betul banget. Terus sudah diatur Iya. waktunya, Betul. kemudian volumenya, Iya. bebannya ya. Oke. Case ini tuh penting nih karena baru kemarin pasien datang, Oke. masih saudara juga. Ya. Perempuan SMP 2 dia. Lagi growth spurt. Oke. In the middle nih. Ya. Jadi menstruasi tahun pertama. Mm-mm. Berarti kan masih Ya, lagi mau ya, nyampe peak masih head velocity ya. masih puberti lah. Itu kan ada peningkatan risiko cedera Ya. karena peningkatan tinggi badan atau panjang tulang rangka. Mm-mm. Kadang butuh penyesuaian dengan Betul. panjang elastisitas dari si otot. Ya. Jadi pokoknya resiko cederanya meningkat lah. Main basket dan lumayan berperan aktif lah di tim. Oke. Lagi ikut kejuaraan. Ini kali kedua dia datang konsul. Oke. Sekarang dia nyeri lutut. Nah sebelumnya itu nyeri ankle. Jadi pas dia datang, preskripsinya kan sama. Lu Betul. butuh exercise. Iya. Lu butuh latihan penguatan, latihan dari ankle sampai sekarang ke knee. Iya. Kalau mungkin ankle dari awal lu treat, nggak akan naik sampai ke knee. Betul. Nah ini awareness yang menurut gue perlu kita bantu sebarluaskan. Oke. Bahwa olahraga itu mungkin sifatnya yang paling enjoy. Karena bagi anak ini, basket tuh enjoy banget. Oke. Sedangkan gue kasih karet, resisten, suruh latihan di rumah, itu reluctant dia. Males Oke, dia. males dia. Iya. Tidak karena enjoy soalnya. nggak enjoy gitu kan, Iya. bosen, nggak ada orang Betul. juga, nggak ada interaksi. Baru kakinya latihan ankle kan, gitu-gitu doang kan. Iya. Maksudnya, Ya gerakan-gerakan ankle lah ya, keempat jadi kayak- gerakan ankle. Jadi dia kayak mungkin Bosen kan? ya, apalagi anak remaja gitu Iya. ya, kayak kurang Kurang menstimulasi. unsur fun ya. Iya, akhirnya gak dilakukan. Ya. Masih ikut basket club, ikut kompetisi. Sekarang naik ke Lutut. lutut. Dan Oke. cirinya sama semua, overuse injury. Yang di sini dia overuse juga. Dan biasanya kalau kayak kita bahas sedikit terkait cedera overuse pada anak yang mungkin main basket dan masih remaja, itu biasanya nanti ujungnya jadi ini tuh. Oh, Osgood. Osgood. Iya. Cuma mungkin ketika sudah jauh lebih panjang, bisa tuh nanti jadi Osgood. Iya, betul. Oke, jadi sebenarnya salah nggak kalau misalnya ada orang yang ngomong, saya olahraga aja deh, saya sudah misalnya main padel atau main basket 2-3 kali seminggu. Itu artinya saya sudah cukup, bisa nggak disamakan, artinya dia sudah cukup latihan fisik. Atau sebenarnya ya olahraga itu ya olahraga aja. Tapi benefit ke kesehatannya sebenarnya kurang maksimal. Nah, konsepnya kalau misalnya kita hanya berolahraga nggak latihan fisik, cepat atau lambat, itu akan ada demand daripada sportsnya sendiri, karena kan olahraga itu tergantung musuh ya. Betul. Nah, gitu. Akan ada demand yang melebihi kapasitas tubuh, karena kapasitas tubuhnya nggak pernah di-train. Oke. Kalau dibilang, kan ke-train waktu olahraga, tapi di batas itu doang. Oke. Jadi misalnya main sama lu nih, Ya. ya kapasitas tubuh gue berlatihnya ya sebatas itu doang. Ya, Nanti kalau misalnya lawan musuh yang lain. musuh yang lain, mungkin akan ada perbedaan. Ya. Nah, itu yang menyebabkan resiko cederanya meningkat. Karena Oke. ada komponen eksternal yang Betul. tidak bisa dikontrol ini. Nah, untuk bisa mengontrol komponen eksternal ini, ya kita fokus ke internal dulu, which is terjadi waktu kita latihan Fisik. di mana Oke. kita meningkatkan kapasitas internal, supaya nanti ada faktor-faktor eksternal yang di luar kontrol kita itu bisa kita atasi. Oke. Contohnya, sportsnya jadi lebih kompetitif, lawannya jadi lebih jago. Iya. Nah, that sort of stuff lah. Oke. Jadi kalau dibilang olahraga aja bisa gak? Ya dibandingin gak bergerak sama sekali, oke. Tapi secara idealnya, olahraga ini harus ditopang dengan latihan fisik yang adekuat. Oke. Ini sebenarnya menarik ini. Sumpah ini masuk, ini part yang menarik, ini baru kita ngobrol beneran. Jadi ini sebenarnya ada dua pola pikir yang mungkin bahkan saya dulu, waktu belum mendalami banget ini tentang sports medicine, bahkan sudah jadi dokter, itu merasa ini sesuatu yang sama. Apa itu? Kayak kasus pertama,
ketika saya coba mengedukasi orang tua saya sendiri, bilang penting itu olahraga. Dulu, bahkan saya yang sudah jadi dokter, kata-kata olahraga itu tanda kutip masih sama dengan latihan fisik di pikiranku. Jadi ketika coba mengedukasi orang, pasti yang kita ngomong selalu olahraga. Olahraga, padahal sebenarnya per definisi kan beda. Ketika kita sudah ngomong olahraga itu kita ngomongnya ke arah permainan, kompetisi, ada rules, ada menang dan kalah. Tapi yang kita selalu mau edukasi ke orang kan lebih ke latihan fisiknya kan. Nah, kadang-kadang ketika kita mencoba edukasi ke orang dan kita ngomong olahraga, harapannya orang tersebut mengerti olahraga yang kita maksud ini, respon orang itu biasanya akan begini. Ini respon orang tua saya sendiri nih, genuine. Jadi ketika saya bilang, olahraga lah dua kali seminggu. Coba, paling nggak sekali seminggu dulu, coba angkat beban. Orang tua saya sebelumnya memang bukan dari background yang aktif berolahraga. Tapi bekerja sangat aktif. Pekerjaannya itu cukup keras. Jadi masih tanda kutip banyak pakai kerjaan fisik lah. Saat itu responnya jadi gini. Ngapain olahraga capek-capek? Kerjaan yang dia lakukan tiap hari, pekerjaannya itu udah membuat dia kayak harus ngangkat barang, kemudian harus nyetir mobil lama, kemudian harus mindahin barang sana sini, ngatur pegawai, dan itu terus dia moving. Itu kemudian nggak bisa saya jawab. Dan akhirnya saya pikir, oh ya sudah, yang penting dia, maksudnya apakah itu memang udah bisa dianggap dia udah latihan fisik, jadi dia nggak perlu latihan fisik yang tadi terstruktur itu, atau sebenarnya memang masih penting dan perlu? Ini pandangan pribadi ya. Mungkin teorinya bisa beda, tapi ini pandangan pribadi yang membuat gue akhirnya paham betul konsep latihan fisik dengan NEPA tadi. Apa yang dilakukan orang tua lu mungkin bisa termasuk latihan fisik. Kalau di satu periode itu, misalnya unloading barang dari kendaraan masuk ke toko misalnya, itu kan dia lakukan. Oke, nanti barang datang jam segini, kita nggak akan kemana-mana sampai barang ini habis. Jadi gerakannya repetitif dong. Itu mungkin jadi masuknya latihan fisik yang sifatnya fungsional. Makanya functional training ada latihan-latihan yang mimicking. Yang dilakukan sehari-hari. Tapi kan memang lah, yang sehari-hari itu lebih umum naik turun tangga, makanya ada step up, step down. Tapi kalau keluarin barang dari kendaraan masuk ke toko mungkin udah nggak ada. Tapi karena dilakukan berulang-ulang, jadi bisa jadi latihan fisik. Nah, problemnya kenapa kemudian definisi latihan fisik atau exercise itu sesuatu yang terstruktur, bahkan ada kata terukur lagi. Karena ada goal yang mau dicapai, salah satunya adalah strength, ketahanan otot juga. Tapi kalau NEPA, pada umumnya itu nggak ada sifat progressive overload. Dan latihan fisik itu ada progressive overload. Kenapa kita mau ada progressive overload? Jadi maksudnya orang, kalau misalnya bisa ya, idealnya latihan fisik itu jangan stagnan, jangan di situ-situ doang, berprogres naik. Karena kita mau cari yang namanya tissue resilience, ketahanan jaringan, terutama di otot. Contoh sederhananya, papa mama banyak aktivitas fisik. Tapi nanti kalau misalnya aktivitas fisiknya diulang-ulang hanya itu saja, nggak akan mampu menahan progres daripada usia. Penuaan. Jadi ini plateau dan akan cenderung decline. Karena yang gitu-gitu aja stimulusnya, sedangkan kesehatan jaringan dan ketahanan jaringan itu bukan yang bertambah berdasarkan waktu, tapi Malah akan semakin turun kualitasnya kan. Kualitasnya. Jadi stimulusnya tuh harus meningkat. Juga makin lama makin meningkat. Dengan peningkatan aja penuaan nggak bisa ditahan. Apalagi yang plateau. Itu nomor satu. Yang kedua, kalau fokusnya NEPA, ya orang nggak punya waktu latihan fisik nggak apa-apa. Tingkatkanlah sebanyak-banyaknya. Tapi bear in mind, NEPA yang dilakukan itu tetap tidak sama karena nggak ada progressive overload. Yang kedua adalah dia hanya punya kapasitas di situ saja. Jadi artinya terkait injury prevention, NEPA nggak ada peran di sana. Karena contoh ya, jalan. Dia jalan nih, banyak jalan gitu. Tapi suatu saat nanti misalnya dibutuhkan lari atau dia jalan di permukaan licin, ya jangan berharap bahwa brisk walking, jalannya tadi yang dilakukan itu dapat memberikan efek atau perlindungan terhadap cedera yang muncul dari kondisi yang tiba-tiba demandnya naik. Betul. Aktivitas fisik atau NEPA-nya seseorang ini sudah cukup berat. Pertama pasti tidak sestruktur itu. Kemudian walaupun itu udah berat, tapi beratnya
tidak bisa secara progresif overload. Mungkin sesekali bisa kemudian aktivitas fisiknya atau barang yang diangkat mungkin lebih berat, tapi bisa juga kadang jadi lebih ringan. Jadi tidak yang secara progresif makin berat. Nah, kalau kondisinya yang lu bilang tadi, ya mungkin sesekali bebannya bisa lebih berat. Tapi kan sifatnya tidak terkontrol. Iya. Jadi misalnya dia juga nggak ada pemanasan. Oke. Baru selesai makan siang, suruh ngangkat yang lebih berat dari biasanya. Betul. Dengan posisi awkward, dengan muscle imbalance kanan dan kiri. Nah, itu sebenarnya bukan stimulus jadinya. Iya. Jadi risk. Jadi risk malahan ya. Malah sebenarnya itu resiko untuk dia malah injury. Itu kenapa alat-alat di tempat kebugaran, di tempat fitness tuh sebisa mungkin kanan dan kiri ya diupayakan sama gitu. Betul. Ada titik-titiknya yang biar bisa sama gitu, posisinya sama tinggi, kakinya sebelum exercise-nya dimulai harus sama dulu, kakinya nggak lebih depan sebelah kanan sebelah kiri. Tapi kalau di Neva kan itu semua tidak dimasukkan dalam persamaan gitu, di luar dari equation. Oke. Nah, itu kasus pertama yang menarik yang sudah kita bahas cukup jauh. Kasus kedua, kebetulan saya sangat into ke basket kan. Lumayan banyak kenal dan sering ngobrol dengan orang-orang yang sangat hobi basket juga. Ada kemudian omongan di orang-orang yang sangat hobi olahraga ini, kalau ngapain sih strength training misalnya, ngapain strength training, atau ngapain sih olahraga lari? Karena mereka merasa ketika mereka basket, terutama mungkin lari ya, ketika mereka basket, itu mereka udah lari tuh. Lari. Jadi menurut mereka, lari yang mereka lakukan ketika mereka bermain basket, atau mungkin sebelum, jadi kan ketika kita main basket itu, kadang-kadang ketika kita di klub misalnya, atau di suatu tim lah, entah masih tim sekolah misalnya, atau tim kuliah, itu biasanya kita datang kan nggak langsung permainan basketnya. Pasti ada sesi drillnya dulu ini. Sesi drillnya ini banyak lari, bahkan sesekali bisa, kalau pelatihnya mau kasih tanda kutip latihan fisik, ya disuruh entah squat jump lah, entah push up lah, sit up. Itu kan bentuk latihan kekuatan juga. Terus tapi kemudian porsinya ya sebatas itu aja, kemudian mereka akan game biasanya di akhir sesi latihan itu. Nah, orang-orang yang hobi ini adalah sebagian, mungkin nggak semua, sebagian yang kemudian merasa ketika mereka basket, mereka udah cukup dapat porsi latihan kekuatan dengan latihan endurance, sehingga tidak perlu nih lagi latihan endurance sendiri, latihan kekuatan tersendiri lagi. Dan cukup banyak yang akhirnya, kan sekarang kita udah masuk usia 30 ya. Akhirnya kalau saya masih rutin main basket, banyak tuh main basket dengan orang umur 30, 40, dan masih cukup banyak orang yang melanjutkan memakai pemikirannya itu, yang mungkin dulu kayaknya benar waktu dia masih di tim yang benar-benar proper, yang ada sesi memang latihannya. Tapi ketika sekarang yang udah main komunitas kan nggak ada tuh. Komunitas kan main, datang langsung main. Tapi mereka masih punya pemikiran itu. Kira-kira bagaimana cara educate kalau sebenarnya itu sesuatu yang berbeda, malah yang dia lakukan ini ketika hanya bermain saja, apalagi usianya udah makin naik, itu boro-boro health benefit, yang ada malah resiko yang makin tinggi. Mungkin kalau gua akan bilangnya ya dosisnya kurang gitu. Di basket lari, oke, kita bisa time setiap kali lu lari, terus lu berhenti, lari, berhenti, kita time. Nah, kita lihat jumlahnya berapa. Menurut gua, kalau match 40 menit yang komunitas, dia main berapa? 4 quarter gitu, misalnya 40 menit. Agak terlalu tidak realistis bilang bahwa dia akan terus-terus 40 menit. Iya, memang. Satu game loh, 40 menit. Iya. Nggak mungkin. Masuk dong. Nggak mungkin. Nggak masuk kadang jalan. Iya, betul. Kalau nggak masuk rekomendasinya, ya simply underdose. Oke. Kalau bagi dia kesehatan cukup di situ, ya nggak ada salahnya. Ya sudah, lu maintain di sana. Tapi kemudian aspek olahraga, ya terutama ya cedera yang kita bahas, itu kan bisa terjadi karena tubuh yang tadi kita bahas nggak siap untuk beban yang diminta. Betul. Nah, di basket ini kan lari yang dia maksud itu akselerasi deselerasi. Betul. Sprint gitu. Iya, betul. Dia ngikutin orang lain. Iya, Waktu betul. jaga juga dia ngikutin. Betul. Nah, terus ditambah komponen adrenalin, ego, euforia. Betul. Jadi akan ada posisi di mana demand-nya tinggi dibandingkan kapasitasnya kalau dia terus-terusan begitu.
Jadi kalau dia main sama orang-orang yang sama, terus pola mainnya sama, terus dan Mungkin- dia nggak mau health benefit lebih ya, cukup aja Mungkin di situ, cukup. segitu, iya. Oke, tapi ketika ternyata mereka di usia segitu masih pengen ikut kompetisi yang bisa saja sewaktu-waktu Lawannya mereka lu yang masuk, lebih jago ya kan. Betul. Ya. Nggak juga sih, Ya dibantai-bantai gitu kan ya nggak bisa, nggak akan cukup. nggak akan cukup dan Karena malah meningkatkan resiko Karena injurinya. untuk dosis kesehatan itu kan minimum ya. Fondasinya itu betul. kan sehat dulu baru bugar baru kita mengekspresikan dalam bentuk pencapaian olahraga dan kawan-kawannya itu. Itu aja minimum gitu loh. Jadi jangan expect buat naik lawannya itu naik. Jadi kalau mau mainnya nyantai-nyantai, shoot-shoot, passing-passing ya udah. Dan mungkin parameter yang gampang dilihat adalah orang yang bilang kayak gitu lihat komposisi tubuhnya gimana. Memang mostly kadang-kadang, apalagi kalau sekarang aku kadang ikut komunitas yang lebih tua ya, usia 40, 50. Orang-orang yang kan ketika kita ya secara metabolik lah, secara metabolik dan secara mungkin memang jaringan-jaringannya kita ketika makin tua kan memang udah makin turun semua ya. Dan banyak orang yang kemudian ketika dia hanya fokus main komunitas basket yang dia rasa cukup, meskipun dia rutin banget nih basket 2 kali seminggu rutin pasti misalnya atau sampai 3 kali seminggu sekali main, durasi basketnya 2 jam yang tapi 2 jam itu maksudnya dia on off ya, nggak main terus-terusan, nggak mungkin. Memang cukup berkeringat, cukup adrenalinnya cukup naik, tapi sebenarnya untuk dosis minimum kan nggak nyampe. Ketika kita bicara terkait komposisi tubuhnya, memang banyak yang saya lihat akhirnya yang kelihatan ya masih gendut, bahkan mungkin tambah gemuk, atau mungkin tidak kelihatan fit, tapi ketika dia main basket kelihatannya oke-oke aja. Ya itu kompensasi dari keterampilan yang dia punya. Betul. Karena olahraga kan bisa dari mungkin muscle memory skill yang dia punya ya, yang masih dia bisa pakai untuk tetap bermain. Iya, betul. Oke, ketika kita sudah ngomong olahraga, apalagi yang sifatnya mungkin permainan, ada kontak fisik, sudah bertambah usia, itu antara health dan risknya yang lebih tinggi. Iya, benar. Itu harus dipertimbangkan gitu. Kita semua juga kalau bisa main kayak Michael Jordan ya mau gitu. Iya. Tapi kalau kita nggak punya bakat dan nggak latihan kayak dia ya udahlah jangan sok-sokan airwalk lah. Nanti jatuhnya ACL Pak. Landingnya salah gitu kan maksudnya gitu. Betul. Oke. Mungkin last sebagai penutup. Kira-kira berarti terkait aktivitas fisik ini apa yang kemudian bisa kita simpulkan, yang kemudian bisa kita ya sederhanakan lah supaya orang-orang itu lebih paham dan mungkin lebih bisa memilih porsinya dia, mengatur porsinya dia. Oke, jadi kalau pandangannya gue juga kembali lagi, itu layer gitu. Jadi layer yang paling bawah itu nepa. Udahlah naikin nepanya, jangan terlalu jadi couch potato juga. Naikin nepanya, jadi aktif sebisa-bisanya. Ada telepon, angkat sambil jalan-jalan gitu. Kalau di kereta berdiri aja daripada duduk. Itu ya. Kira-kira itu layernya nepa. Karena kan semua aktivitas fisik, tapi nepa dulu layer pertama. Kalau udah ada waktu lebih senggang, barulah latihan fisik dulu. Exercise lah. Dan dosisnya juga disesuaikan dengan rekomendasi. Sebisa mungkin. Baru kemudian ekspresikan dirinya di olahraga. Jangan dibalik ya. Jangan olahraga kemudian jadi main fokusnya. Terus nggak pernah latihan fisik. Itu kayak tren sekarang lah. Orang-orang yang FOMO ikut. Betul. Cabur ini, cabur itu, tapi jadi dia bisa olahraga 4 kali seminggu, tapi nggak pernah latihan fisik, atau bahkan ketika dia lagi tidak olahraga, lebih banyak aktivitasnya sedenter aja, duduk. Bahkan mungkin dia sambil kerja, tapi posisi kerjanya misalnya kerja kantoran misalnya, tapi dia kerjanya itu depan komputer, duduk, ngetik, itu masih bisa dibilang sedenter atau itu sudah termasuk nepa? Enggak, sedenter itu. Terhitung sedenter kan, ketika dia hanya duduk. Ya walaupun mungkin duduk fokus ngetik, itu masuknya ke sedenter kan. Tapi mostly pekerja kantoran itu sedenter lah, makanya disarankan mungkin exercise sitting break ya. Sitting break. Jadi sejam, berdiri 5 menit, jalan. Gitu. Peregangan, jalan. Iya, betul. Oke.